Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kemarin. Sekarang tentang at-ta'ul marbutah wa ta'ut tawilah. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Al-Fatihah. Apa sih yang disebut dengan tak marbutah dan apa sih yang disebut dengan tak tawilah? Jadi gampangnya, kalau at-ta'ul marbutah itu adalah tak yang bundar. Tak yang bundar itu namanya tak marbutah. Sedangkan tak tawilah itu adalah tak yang panjang. Tak yang panjang, yang modelnya sampan, yang di atasnya ada titiknya 2. Itu adalah ta'ut tawilah. Di sini saya baca dulu. At-ta'ul marbutah hiyallati yuntaqu biha ha'an 'indal waqfi. Jadi yang disebut dengan tak marbutah adalah tak yang diucapkan dengan hak ketika diwakafkan. Jadi ta'ul marbutah adalah tak yang ketika diucapkan manakala wakaf itu dibaca dengan hak. Contohnya ini tawilatun, ini contohnya, atau syajaratun, ini kurang titiknya ya. Contohnya syajaratun. Ini ketika kita membacanya dengan wakaf, maka bacanya adalah syajarah. Itu bukan syajarat tapi syajarah. Itu adalah ta'ul marbutah. Di sini saya salah tulis, yang di sini saya tulisnya ke ta'ul mabrutah tapi marbutah ya, dirubah ini. Sekarang apa sih yang disebut dengan ta'ut tawilah? At-ta'ut tawilah awil mabsutah ini banyak namanya. Ta'ut tawilah ini banyak namanya. At-ta'ut tawilah awil mabsutah, atau disebut juga dengan tak mabsutah, awil mumbasitah, atau juga disebut dengan tak mumbasitah, awil mamdudah, atau disebut juga dengan tak mamdudah, awil majrurah, atau juga tak majrurah. Ini sama namanya sama, tapi hanya penamaannya saja yang sama. Banyak namanya, istilahnya ada ta'ut tawilah, ta'ul mabsutah, ta'ul mumbasitah, ta'ul mamdudah, ta'ul majrurah, itu satu. Hanyalah penamaannya saja yang banyak. Apa itu ta'ut tawilah? Hiyallati yuntaqu biha ta'an sawa'un akanat fi darjil kalami am fi akhirih. Ya, saya baca ulang. At-ta'ut tawilah hiyallati yuntaqu biha ta'an sawa'un akanat fi darjil kalami am fi akhirih. Jadi yang disebut dengan ta'ut tawilah adalah suatu lafal yang diungkapkan dengan ta, baik itu di pertengahan kalam ataupun di akhir kalam. Ini contohnya, dilafalkan tetap dengan ta. Baitun. Nah, ketika dilangsungkan baitun, ya tetap bunyinya ta, baitun. Tapi ketika diwakafkan tetap tak juga, bait. Nah, itu. Bukan baih. Enggak, seperti itu. Beda dengan yang di depan ya. Jadi bedanya gampangnya, kalau ta'ul marbutah ketika diwakafkan itu bunyinya berubah menjadi hak, tapi kalau tidak diwakafkan bunyinya tetap ta. Akan tetapi kalau ta'ut tawilah diwakafkan ataupun tidak diwakafkan itu bunyinya tetap ta.
Sekarang posisinya di mana saja? Tak marbutoh itu ada di mana saja. Tak utawilah itu ada di mana saja. Kita lanjut. Posisi yang pertama, letak yang pertama ta'ul marbutoh adalah 1. Nihayatus mil mufradi al muannatsi ghairi tsulatsiyyi sakinil wasati. 1. Posisinya berada pada akhir isim mufrad yang muannas yang selain tsulasi mujarrad, yang mana huruf tengahnya itu mati. Huruf tengahnya itu adalah mati. Contohnya ya. Contohnya di sini ada tawilah. Nah, ini. Tawilah. Ada juga syajarah. Nihayatus mil mufradi ada pada akhir isim mufrad yang muannas. Ini kan muannas ini. Tawilah, syajarah ini kan muannas. Ghairi tsulatsiyyi sakinil wasati, selain tsulasi mujarrad yang sukun tengahnya. Nah, ini kan bukan tsulasi mujarrad dan tengahnya itu tidak sukun. Itu, tengahnya tidak sukun, berarti hidup. Contohnya tadi ini. Tawilah, tawilah ini kalau diartikan bahasa Indonesia ini artinya adalah meja. Syajarah itu pohon. Ini kan isim mufrad muannas dan selain tsulasi dan huruf tengahnya tidak mati. Nah, itu dia. Akan tetapi kalau bukan isim mufrad, sedangkan posisinya kebalikannya, kalau yang isim mufrad yang tidak muannas berarti dan tengahnya itu tidak mati, berarti ada di sini, ada di ta'ut tawilah. Sedangkan ta'ut tawilah itu yang pertama al ismu tsulatsi sakinil wasati al muntahi bitain ghairi zaidatin. Adalah 1 ada pada isim tsulasi. Isim tsulasi, kalau yang ini kan isim yang selain tsulasi. Kalau yang ini adalah isim yang tsulasi. Isim yang tsulasi yang as-sakinil wasati, yang huruf tengahnya itu mati. Nah, huruf tengahnya ini mati. Ini kan mati. Baitun, waqfun. Nah, ini. Kalau ini kan tidak ada yang mati. Kebalikannya ini. Al-muntahi bitain ghairi zaidatin, yang mana diakhiri dengan tak, dan taknya itu bukan tak tambahan, memang tak asli. Nah, ini menjadilah baitun, waqtun itu. Jadi saya ulang lagi, kalau yang pertama adalah isim ada di akhir isim mufrad yang tak marbutoh, ada pada isim mufrad yang muannas yang selain tsulasi dan huruf tengahnya itu tidak mati. Ini contohnya yang pertama. Terus kalau ta'ut tawilah yang pertama adalah ada pada isim mufrad yang mana huruf tengahnya itu mati dan diakhiri dengan tak, itu sudah pasti. Terus yang kedua nihayatus sifatil muannas. Ini tempatnya tak marbutoh yang kedua adalah nihayatus sifatil muannasah. Nihayatus sifatil muannasati, akhir sifat muannas. Contohnya jamilatun, tawilatun. Jamilatun, perempuan yang cantik. Nah, seperti istri saya itu kan cantik gitu. Terus yang selanjutnya adalah
Contohnya tawilah. Tawilah itu apa? Tawilah itu kan sifat yang sesuatu yang panjang. Jamilatun, tawilatun. Bedanya kalau tawilah di atas ini adalah meja, tapi kalau tawilah ini adalah panjang. Jangan sampai salah. Ini kan semuanya sama-sama isim sifat. Sama-sama isim sifat muannas. Jadi ketika diwakafkan dibaca jamilah. Tapi kalau tidak diwakafkan jamilatun. Itu kalau isim sifat yang muannas. Sedangkan yang ta'ut tawilah itu di mana tempatnya yang kedua? Yang kedua berada di isim al-ismul mudzakkari, al-ismul mudzakkaru ghairu tsulatsiyyi. Ada pada isim mudzakkar yang selain tsulasi. Isim mudzakkar, mudzakkar itu laki-laki ya. Isim mudzakkar yang selain tsulasi. Contohnya apa? Nabatun, sabatun. Ini kan mudzakkar. Kata-kata nabatun, sabatun itu kan mudzakkar. Dan juga tidak tsulasi. Banyak kan hurufnya itu. Nabatun, sabatun, itu. Yang selanjutnya nihayatul ismil alami, nihayatul ismil alami ghairil ajnabiyyi. Ada pada ini yang ketiga, tempat yang ketiga dari ta marbutoh adalah nihayatus mil alami al mudzakkari ghairil ajnabiyyi. Ada pada akhir isim alam laki-laki nama laki-laki yang bukan ajnabi. Berarti namanya itu berbahasa Arab. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Muawiyah. Muawiyah ini kan nama laki-laki. Nah, jadi jangan dikira Muawiyah itu adalah perempuan, teman-teman. Meskipun ada taknya, ini adalah laki-laki. Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Terus ada Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah. Ini tulisannya seperti ini, jangan salah. Hamzah. Hamzah. Ada taknya ya. Itu adalah yang disebut dengan akhir dari isim alam mudzakkar yang ghairul ajnabi, yang berbahasa Arab. Ada Muawiyah, ada Tolha, ada Hamzah, ada Utaibah, itu banyak contohnya. Kalau yang kebalikannya berarti apa? Berarti kalau kebalikannya berarti berada pada ta'ut tawilah. Bagaimana yang ada pada ta'ut tawilah? Yaitu al-ismul alam al-ajnabi al-muntahi bita'in. Nah, berarti ada pada isim alam yang ajnabi, yang bukan berbahasa Arab. Ta yang berada pada isim alam nama seseorang dan itu bukan bahasa Arab. Itu berarti ada pada ta'ut tawilah. Contohnya seperti apa? Harut. Harut ini bukan bahasa Arab walaupun ditulis dengan bahasa Arab. Harut, Marut dikatakan isim alam karena Harut dan Marut ini merupakan namanya Harut dan Marut itu kan namanya malaikat ya. Namanya malaikat yang mengetes manusia di bumi, ingin jadi seperti manusia. Karena ceritanya itu Harut dan Marut mau kok enak manusia itu yang berbuat baik itu bisa lebih baik daripada malaikat. Saya tidak terima. Malaikat itu pasti lebih baik. Akhirnya silahkan kalau memang mau mencoba ke bumi. Akhirnya ketika turun ke bumi ya pas seperti itu. Kalau di awal cerita itu masih biasa, balik lagi ke langit, turun lagi ke bumi menjalankan tugas sebagaimana manusia. Tapi ternyata lambat laun dia itu tergoda. Akhirnya tidak bisa kembali lagi ke langit.
Ini namanya malaikat ini, Harut Marut. Ini bukan bahasa Arab, teman-teman. Jadi taknya ini ditulis dengan ta'ut tawilah. Yang selanjutnya adalah nihayatu jam'it taksiri alladzi la yantahi mufraduhu bita'in mamdudatin. Adalah akhir dari jamak taksir yang mana mufradnya itu tidak diakhiri tak mamdudah. Ya. Akhir dari jamak taksir yang mufradnya itu tidak diakhiri dengan tak mamdudah. Contohnya kudotun. Kudotun ini kan jamak taksir. Apa isim mufradnya? Isim mufradnya adalah qadin. Qadin itu kan tidak ada taknya, tidak ada tak mamdudahnya, tidak ada tak tawilahnya, tidak ada taknya sama sekali bahkan. Makanya ketika dijadikan jamak taksir kemudian ada taknya, maka taknya tersebut ditulis dengan tak marbutoh. Posisi ta'ut tawilah yang keempat itu berarti kebalikannya tadi, yaitu jam'ut taksiri idza kana mufraduhu muntahiyan bita'in mamdudah. Ini kebalikannya ini posisinya. Kalau jamak taksir yang mufradnya tidak diakhiri dengan tak mamdudah, maka penulisan taknya itu ditulis menjadi ta'ul marbutoh, tak yang seperti ini. Akan tetapi kalau jamak taksir yang mufradnya diakhiri dengan tak mamdudah, maka jamak taksirnya itu ditulis dengan ta'ut tawilah. Contohnya seperti apa? Auqatun, aswatun. Auqatun ini kan jamak taksir dari waktun. Jamak taksir dari waktun ini kan ada taknya. Ada taknya, ketika dijamak menjadi jamak taksir ada taknya juga. Berarti tetap seperti ini, ditulis seperti ini taknya. Ta'ut tawilah. Sama dengan aswatun. Aswatun ini kan mufradnya adalah sautun. Ada taknya. Nah ini tak tulis di sini. Sautun. Nah. Ada taknya. Ketika dijadikan jamak taksir dan di jamak taksirnya ada taknya, maka taknya itu juga ditulis dengan ta'ut tawilah atau ta'ul mamdudah. Akan tetapi kalau isim mufradnya itu tidak ada taknya dan ketika dijadikan jamak taksir ada taknya, maka taknya tersebut ditulis dengan ta'ul marbutoh. Ini yang di depan sudah tadi. Contohnya kudotun. Kudotun ini mufradnya apa? Mufradnya adalah qadin. Ini qadin. Tidak ada taknya kan? Makanya ketika dijadikan jamak taksir menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Yang kelima posisinya tak marbutoh, nihayatu sifatil mubalaghah, ada pada akhir sifat mubalaghah. Akhir sifat mubalaghah. Contohnya seperti allamah. Allamah ini adalah kasratul ilmi, orang yang banyak ilmunya. Allamah. Kalau alim itu ya alim cuma. Tapi kalau allamah, orang yang sangat alim, itu bahasa Arabnya adalah allamah. Sangat alim. Ini namanya sigat mubalaghah. Makanya ketika ada taknya ini ditulis dengan ta'ul marbutoh. Ini contohnya allamah. Yang ta'ut tawilah itu apa? Yang ta'ut tawilah al-ismul muntahi bita'in qablaha wawan sakinat
wawan sakinatan awyaan sakinatan. Adalah isim yang diakhiri dengan ta, yang mana sebelum taknya itu ada wawu yang mati atau ada ya yang mati. Isim yang diakhiri dengan ta, sebelum taknya itu ada wawu yang mati atau ada ya yang mati, maka penulisan taknya ditulis dengan ta'ut tawilah. Contohnya seperti apa ini? Ankabut, ifrit. Nah, ankabut ini bahasa Indonesianya adalah scorpion. Spiderman. Nah, spider. Laba-laba. Nah, ini namanya ankabut. Nah, sebelum taknya ini kan ada wawu yang mati. Ankabut. Nah, ini ada wawu yang mati. Makanya taknya ini ditulis dengan tak marbut, tak tawila. Contohnya juga ifrit. Sebelum tak ini kan ada ya yang mati. Ifrit. Makanya ini disebut dengan, di cara menulis taknya ditulis dengan ta'ut tawila. Ifrit ini kan namanya nama jin ya, nama jin. Yang keenam, posisinya tak marbuto itu adalah dzaraf. Dzaraf contohnya ini sammata. Ini aslinya kan sama. Aslinya ini sama. Kemudian dikasih tak menjadi sammata. Ini dibaca mabni fathah, dibaca nasab. Tuh sammata itu dzaraf. Sudah. Kalau yang posisinya tak marbuto itu cuma ada 6. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang lanjutannya yang ta'ut tawilah. Ta'ut tawilah itu ada sampai 10 posisi. Lanjut, yang selanjutnya adalah berada pada fi'il, kalimat fi'il. Ta'ut tawilah yang ke-6 itu ada pada kalimat fi'il. Contohnya darasat alimtu. Nah, maka taknya kalimat fi'il yang akhir ya, taknya kalimat fi'il itu ditulis tak tawila. Darasat alimtu, darasat belajar dia perempuan. Alimtu tahu siapa aku. Dan juga seperti alimtu, alimta, alimti ya, taknya juga sama ditulisi tak tawila. Yang selanjutnya adalah pada isim fi'il. Isim fi'il contohnya hayhata. Isim fi'il contohnya hayhata. Kenapa lafal hayhata itu disebut dengan isim fi'il? Hayhata ini kalimatnya kan isim tapi berbentuk fi'il, teman. Hayhata ini hukumnya adalah mabni fathah selamanya. Mempunyai hayhata ini artinya apa? Artinya sama dengan apa? Sama dengan ba'da. Dikatakan isim karena memiliki arti ba'da kan isim. Dikatakan fi'il ini karena menyerupai kalimat fi'il, yaitu mabni apa? Mabni fathah. Makanya hayhata. Ini cuma ini. Kemudian yang selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir contohnya apa? Jamak taksir Fatimatun, Jamilatun. Fatimatun ini kan jamak dari Fatimatu. Nah itu. Jamak taksirnya apa? Fatimatun ini. Ini kan jamak dari ini, teman-teman. Fatimatu. Nah ini isim mufradnya. Jamak taksirnya apa? Kita tahu bahwa tata cara membuat jamak taksir itu kan tinggal menambah alif dan ta di akhirnya. Ini
taknya ini dibuang, kemudian menjadi Fatimatu ditambah alif dan ta. Lataknya ini ditulisi dengan tak tawila. Sama juga jamilatun. Isim mufradnya apa? Berarti jamilatun. Itu. Yang ke-9 adalah ahruful khamsah. Huruf-huruf yang 5. Ini tidak ada lagi nih. Apa saja huruful khamsah? Laita, lata, rubata, la'an lata, dan thummata. Ini, itu semuanya ditulisi ta'ut tawilah. Tidak ada lagi, ini cuma tertentu kepada 5. Lailata, laita, lata, rubata, la'an lata, dan thummata. Yang terakhir adalah kalimat ulatu yang disamakan dengan jamak muannas salim. Kalimatu ulati al-mulhaqati bijam'il muannatsis salimi, yaitu lafal ulati, yang mana lafal ulati ini mulhaq atau disamakan dengan jamak muannas salim. Kenapa dikatakan jamak muannas salim? Karena di akhirnya ini ada tambahan alif dan ta, tapi ini hanyalah mulhaq. Karena tidak, kenapa dikatakan mulhaq? Tidak ada mufradnya. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, diskusi-diskusi juga silahkan ditulis. Kemudian tugasnya adalah masing-masing dari ta'ul marbuto dan ta'ut tawilah. Tadi kan ta'ul marbuto itu ada 6 tempat. Yang ta'ut tawilah itu ada 10 tempat. Tugasnya sekarang adalah mencari contoh ta'ul marbuto yang 6 tempat itu, masing-masing contohnya 1 saja, dan yang ta'ut tawilah itu mencari contoh juga masing-masing contohnya 1. Berarti kalau yang ta'ul marbuto itu akan ada 6 contoh, kalau yang ta'ut tawilah itu akan ada 10 contoh sesuai dengan posisinya di atas. Contohnya yang di sini yang isim mufrad muannas yang bukan tsulasi, yang huruf tengahnya tidak mati, apa contohnya? Terus kalau yang isim sifat muannas, apa contohnya itu? Kemudian kalau yang ta'ut tawilah, contohnya yang fi'il, apa contohnya? Yang jamak muannas salim, apa contohnya? Itu. Paham ya? Kita akhiri. Saya rasa cukup dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.